Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our students, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membentuk sebuah kalimat saran. Ya, lebih tepatnya kita akan mengulangi materi ini dan bagaimana cara meresponnya. Oke, anak-anakku sekalian, seperti yang kita tahu bahwa dalam Islam kita diberikan tuntunan dengan lengkap oleh Rasulullah SAW, tidak terkecuali ketika memberikan saran pada orang lain. Sebagai umat muslim yang taat, maka kita harus mengetahui adab-adab ketika memberikan saran. Yaitu yang pertama adalah tidak memberikan saran di tempat umum atau di tempat yang ramai. Ya, jadi kita ketika memberikan saran itu dalam kondisi berdua saja, sehingga saran yang kita berikan tidak terkesan menghakimi. Yang kedua, memberikan saran dengan kalimat yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang sedang kita berikan saran. Yang ketiga, memperhatikan siapa yang kita berikan saran, dan dengan itu kita bisa mempertimbangkan bagaimana cara kita menyampaikannya. Ya, anak-anak sekalian, sedikit dari Ustaz tentang memberikan saran. Semoga bisa menjadi ilmu yang berkah ya. Okay, students, let's open our class by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Ya, kita akan mereview sedikit, mengulang kembali bagaimana cara membentuk kalimat saran. Setelah sebelumnya kalian mengerjakan tugas di buku paket, dan pada kali ini kita akan kembali mengulang bagaimana cara membentuknya dan meresponnya. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya tuliskan ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, untuk membuat sebuah kalimat memberikan saran itu kita bisa mulai dengan dua cara. Yang pertama menggunakan how about atau menggunakan what about. Ya, boleh pilih salah satu. Tentu saja ada lebih banyak daripada ini ya cara untuk memberikan saran. Hanya saja kita coba buatkan yang sederhana sehingga bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi nanti dalam pembuatannya how about dan what about ini akan diikuti dengan verb ing. Ya, verb ing itu berarti kata kerja yang diakhiri dengan akhiran ing. Ya, jadi kata kerja dasar tambahin dengan ing. Nanti kita lihat perubahannya di contoh ya. Lalu diikuti dengan tempat. Jika ada, ya, jika ada. Jika tidak ada, juga tidak apa-apa. Berhenti sampai di sini, sampai di kata kerjanya saja. Oke, atau mungkin bisa ditambahkan dengan kata lain selain tempat ya, tidak harus tempat. Oke, contoh di sini ada kalimat giving help, lalu ada on an orphanage, memberikan bantuan. Tempatnya ini kegiatannya ya, memberikan bantuan. Ya, dan di sini adalah orphanage atau panti asuhan, di sebuah panti asuhan. Nah, dalam soal ini kata kerja yang kita gunakan sudah berakhiran ing. Nah, di sini ya, dan giving. Kata dasarnya atau kata aslinya adalah kata give, di mana akhir katanya bukan ing tapi e, seperti ini ya. Karena ditambahkan i maka huruf e nya menghilang ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, lalu tambahkan i. Nah, maka menjadi giving. Nah, bagaimana cara membentuknya? Kita ulangi lagi. Kita pilih salah satu, misalnya kita ingin menggunakan kata what about. What about, ya sudah, langsung masukkan lagi di sini. What about giving help? Nah, karena tadi sudah berakhiran ing, jadi tidak perlu lagi dilakukan perubahan. Kecuali tadi di sini belum berakhiran ing, maka di sini perlu ditambahkan ing lagi ya. What about giving help? Karena tempat kita tambahkan kata to. Karena tempat, to an orphanage. Nah, bagaimana jika memberikan bantuan ke tempat panti asuhan atau yatim piatu ya, yatim piatu. Itu contoh bagaimana cara membentuk kalimatnya. Lalu bagaimana responnya? Oke, kita lihat penjelasannya berikut ini. Oke, anak-anakku sekalian, nah ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita pakai untuk merespon ungkapan tadi sebelumnya tentang memberikan saran. Lalu kita sebagai si pendengar, bagaimana cara meresponnya? Tentu saja respon secara sederhana dibagi menjadi dua, menerima dan menolak. Nah, jika kita menerima, kita bisa menggunakan ungkapan yang juga sudah ada di buku ya. Contohnya ada kata that's great.
That's great. Itu bagus sekali. Nah, berarti kita mengungkapkan that's great karena kita setuju dengan ungkapan atau saran dari orang yang tadi memberikan saran. Yang kedua, kita bisa menggunakan kata that's a good idea. That's a good idea. Nah, ini juga maknanya sama. Ide bagus. Nah, itu ide yang bagus, ya. Jadi kita juga sama menyetujui saran yang diberikan. Atau kita bisa menggunakan ungkapan yang ketiga, yaitu I agree with you. I agree with you. Saya setuju denganmu. Nah, oke. Ini adalah 3 ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberikan memberikan tanda, ya. Ya, ini adalah contoh 3 kalimat yang bisa kita gunakan untuk memberikan tanda bahwa kita setuju dengan saran yang diberikan. Tentu saja masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain yang bisa kita pakai untuk menunjukkan kesetujuan kita, ya. Namun semoga yang 3 ini menjadi ungkapan yang sering digunakan oleh kalian. Lalu bagaimana cara menolaknya? Ya, kita juga punya 3 di sini. Ya, di sini yang pertama ada kalimat it's not a good idea. It's not a good idea. Ini bukan ide yang bagus. Ya, berarti kita tidak setuju. Yang kedua, I don't agree with you. I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Nah, itu juga ungkapan yang menunjukkan bahwa kita tidak sependapat dengan saran yang diberikan. Ya, jadi accepting artinya menerima, declining artinya menolak. Lalu ada yang ketiga nih untuk menolak. Selain menggunakan 2 ungkapan ini tadi, kita juga bisa menggunakan ungkapan yang ketiga. Ungkapan yang ketiga ini adalah ungkapan di mana kita tidak menyatakan keberatan atau ketidaksetujuan dengan kalimat seperti ini, ya. Namun kita cenderung langsung memberikan saran yang lain sebagai bentuk ketidaksetujuan. Misalnya ada temannya memberikan saran, bagaimana kalau kita mengajinya di saung saja? Karena kalian tidak setuju, maka kalian bisa bilang, gimana kalau ngajinya di perpustakaan saja? Nah, itu adalah bentuk saran lain yang berbeda dari saran temannya. Saran yang tadi kita berikan adalah ungkapan saran sebagai tanda bahwa kita tidak setuju dengan saran yang sebelumnya. Jadi ungkapan yang ketiga adalah dengan giving another suggestions, memberikan saran yang lain. Jadi sebagai wujud ketidaksetujuan kita memberikan saran yang berbeda. Tentu saja dengan menggunakan ungkapan yang tadi kita pelajari di awal, ya, bagaimana cara memberikan saran. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit bagaimana cara membentuk dan merespon, ya, ungkapan saran di chapter ketiga. Semoga bisa dipahami, menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Let's close our class by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, students, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.